berikutnya ya. Jadi ini masih tentang konsolidasi laporan keuangan dengan majority owned subsidiary. Jadi tidak sepenuhnya, tapi kepemilikan terhadap perusahaan anak itu lebih besar. Nah, kali ini tadi kita sudah membahas sebelumnya bagaimana memprepare konsolidasi laporan keuangan pada tanggal saat terjadinya kombinasi, ya. Pada saat perusahaan itu di-acquire. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi konsolidasi ini nanti akan ada preparation sampai kita menyiapkan laporan keuangan yang sudah kita bahas juga di chapter 4 sebelumnya dengan Bapak. Kemudian, dengan berkaitan dengan aset ini, itu terdapat tadi di awal ada 87.500 differential relate, ya kan? Nah, assume that entire inventory terjual pada tahun 2020 X1, anggapan misalnya the buildings, equipment have remaining economic life-nya 10 tahun, dan special food-nya menggunakan straight line depreciation, jadi subsidiary-nya menggunakan straight line depreciation. Nah, kemudian juga diasumsikan bahwa manajemen itu memperkirakan goodwill-nya mengalami penurunan nilai, kemudian harus di written down senilai $3.125. Oke. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan adanya acquiring atas controlling interest atau non-controlling interest. Jadi di sini berarti kita membahas tentang bagaimana nanti preparation konsolidasi ini pada saat tahun pertama kepemilikan dari perusahaan di sini special food, ya. Nah, the business combination of pearlescent product and special food occur at the beginning of 20X1. Nah, bagaimana pada saat akuisisi itu sudah kita jelaskan di sebelumnya. Oke. Nah, parent company interest, jadi dalam equity method, nah kita akan lihat dulu datanya. 20 ini kita bisa lihat ya. Nah, di peerless product itu dia ada dividen 60.000, kemudian di special food 30.000, dan income di special food itu ada 50.000. Jadi ini berarti ditanggung pada saat dia di acquire, kan? Ini bagaimana dia merekod nanti oleh parent. Kemudian di sini dikatakan bahwa kalau di chapter 4 tadi kan dia bahasnya secara keseluruhan. Nah, kalau ini itu dia dipilih 80% dari voting stock, kan? Nah, karena 80%, maka jika ada income atau dividen yang dimiliki oleh special food, maka harus di share nilainya, ya, dengan subsidiary yang non-controlling stockholders. Jadi yang 20% itu kan non-controlling stockholders, kan? Nah, untuk mempersiapkan pencatatannya, maka si Perlis ini nanti akan mencatat, kan kalau tadi dia berapa income-nya itu 50.000, ya kan? Berarti 80%, berapa? 80% dari 50.000 itu adalah ya 40.000, ya kan? Nah, di sini Perlis mencatat income yang dia dapatkan dari special food itu adalah income from special food 40.000, kemudian investmentnya di debit 40.000. Kemudian juga ada dividen declare yang dilakukan oleh special food pada saat di tahun pertama itu sebesar 30.000. Tapi ini juga harus
kita kalikan dengan 0,8 ya, karena itu adalah porsi kepemilikan dari si Purlase product. Oke. Nah, berikutnya Purlase ini juga harus write off adanya perbedaan. Jadi tadi kan ada diferensial juga kan senilai berapa di situ? 11.300. 11.300 ini kita dapatnya dari mana? Jadi kita dapatnya dari selisih yang tadi. Sini kita lihat ya. Dia yang 4.000 ditambah dengan 4.800, kemudian ditambah dengan 2.500. Oke, jadi nanti totalnya diferensialnya itu menjadi 11.300 in total. Oke. Nah, berikutnya di sini penjelasannya. Jadi ada beberapa nilai yang under value. Ya, di sini kan diketahui tadi dia value-nya. Oh ya, ini nggak di detailin ya. Jadi kayak gini. Ini kan special food inventory itu 60.000, kemudian fair value 65.000. Ya, ada perbedaan di sini. Nah, ini yang menjadi patokan untuk menemukan 11.300 di sini. Oke. Ya. Nah, kemudian special food under value inventory dia bilang. Jadi terdiri dari 5.000 total differential karena tadi kan dia 6. Nah, di sini dia dari 60.000 kan, kemudian value-nya 65.000. Nah, kemudian Purlase 4.000 portionnya dari mana? Nah, ini yang tadi kita dapatkan 11.300 untuk mencatat write-off-nya. Nah, 4.000 ini berarti dari 5.000 yang total differentialnya inventory, kita kali 80%, ya kan? 4.000. Nah, ini harus di written off, dia bilang gitu. Kemudian ada lagi excess fair value-nya terhadap building and equipment. Di building and equipment itu kan dia harus diamortisasi. Jadi tadi kan 10 tahun ya. Nah, 60.000 dari dibagi dengan 10, kemudian dikali 0,8, sehingga kita dapatkan amortisasinya 4.800 per tahunnya. Kemudian juga ada goodwill impairment. Jadi tadi goodwill-nya juga mengalami penurunan nilai ya kan, dibilang di soalnya ini. Ya, dia manajemen determine katanya goodwill is impaired and should be written down 3125. Nah, itu juga harus impairment-nya juga harus dibebankan kepada induk itu sebesar 2.500. Berarti dari 3.125 dikali dengan 80. Oke. Nah, jadi semua written off-nya nilainya itu adalah 11.300. Jadi total yang dijelaskan tadi. Oke. Mana tadi ada excess value, nanti kita akan lihat excess value differential calculation ya untuk mengetahui nilai yang tadi. Oke. Nah, berikutnya di sini kita juga bisa melihat book value component. Nah, coba teman-teman lihat di sini ya. Di bagian sini yang kanan ini common stock plus return earning itu adalah subsidiary company record. Jadi ini book value-nya si special food ya. Jadi di situ dia punya common stock 200, kemudian return earning juga 100. Nah, net income itu kan 500 kan? Enggak. Kemudian dividen itu 30.000. Jadi bagian sini itu semua adalah data dari subsidiary company atau si special food ya. Nah, yang bagian sini ini menjelaskan book value dan juga informasi berkaitan dengan akuisisi yang diakuisisi oleh si perusahaan induk. Jadi ini kan dia 80% di acquire terus 40.000 totalnya, kemudian 60.000. Jadi dia original book value-nya itu kan sama ya dia
yang 300.000 tadi itu dialokasikan 80% dan 20%. Begitu juga dengan net income. Net income-nya berarti juga dialokasikan 40 dan 10.000, ya kan? Kemudian begitu juga dengan dividen. Nah, berarti kalau misalnya ada dividen itu harus formulanya adalah original book value nanti ditambah dengan net income dikurang dengan dividen sehingga mendapatkan ending book value, ya. Nah, nilai ini kita bisa jadikan acuan untuk mengidentifikasi atau mencatat basic consolidation entry atau elimination yang kita bisa gunakan nanti untuk mencatat consolidation entry. Berarti apa aja yang nanti kita eliminasi itu adalah di bagian ini common stock, return earning, income from special food, kemudian non-controlling interest, ya, in special food. Kemudian dividend declare, investment di special food, dan non-controlling interest of net asset, ya kan, yang 64.000. Nah, dari nilai itu kita juga bisa melihat adanya differential calculation. Tadi yang seperti saya bilang, jadi teman-teman bisa analisa dengan menggunakan kolom ini. Jadi kan di bagian sini itu adalah semua book value yang dimiliki oleh si anak, ya kan? Nah, sebelah sini, jadi itu ada inventory, ada land, building, accumulated depreciation, dan ditambah dengan goodwill, kan? Tadi kan di sini ada berapa? Inventory-nya berapa tuh? Jadi itu diferensialnya ya tadi. Karena dia kan nilainya 60.000, kemudian fair value-nya 65.000, berarti itu ada diferensialnya sebesar 15.000 gitu. Kemudian 10.000, 6.000 untuk building, 60.000 untuk building, dan juga goodwill. Oke, jadi ini adalah amortisasinya. Jadi kita bisa baca di bawah ini keterangannya ya. Semua differential amount ya kepada inventory nanti dikategorikan sebagai cost of goods sold during the year. Nah, jadi tidak ada lagi nantinya diferensial berkaitan dengan inventory pada akhir tahun. Oke. Nah, yang satu-satunya amortisasi berarti itu tadi yang dibagi dengan 10 tahun. Oke, jadi finally the goodwill akhirnya impaired dan harganya itu worth to 9.375. Jadi kan di awal tadi dia goodwill ini kan dapat dari apa? Dari selisih kan? Ya enggak? Kemudian diketahui juga ada impairment sehingga dapat adanya penurunan nilai. Nah, sekarang berarti goodwill-nya itu nilainya menjadi 9.375. Oke. Nah, karena periodic amortization-nya katanya already written off dari investment account. Nah, jadi akan ada lagi pengklasifikasian berkaitan dengan amortisasi. Oke, jadi kita perlu mereklasifikasi lagi. Jadi untuk yang cost of goods sold ini yang inventory ini ya, kemudian depreciation expense 6.000, kemudian goodwill impairment loss, kemudian di kreditnya adalah income from special food dan non-controlling interest. Ya. Nah, jadi setelah dilakukan valuation atau reclassification entry, remaining unamortized-nya itu nanti juga kita cetak. Jadi itu tadi berapa remaining-nya tuh ada 10.000, kan masih ada nih sisanya land 10.000, 60.000, kemudian 9.375 ya kan. Jadi di land, building, and goodwill di debit remaining excess-nya. Kemudian untuk yang di kreditnya itu accumulated depreciation, investment, di sini ya nilainya, dan ini 14.675. Oke. Nah, untuk mempermudah, jadi ini semuanya after impairment, jadi untuk mempermudah, digunakan juga kita bisa melihat pengklasifikasiannya. Jadi pertama, eliminate semua balance di investment, ya,
dan juga income from special fruit account. Investmentnya di special fruit, kemudian kita klasifikasi kembali amortisasi, nilai yang excess value kepada nilai-nilai yang ada di income statement. Kemudian reclassify remaining differential pada akhir periode akuntansi. Oke, jadi ini berarti account-nya. Ini teman-teman bisa lihat nih pada saat diakuisisi kan, di awal dia 310.000 ya nggak? Kemudian ada net income sharing 50.000 kan, tadi net income-nya kemudian di kali 80% kan. Kemudian ada dividen dan aja excess of amortization, sehingga dapatlah ending balance-nya. Nah, setelah itu di line berikutnya juga kita harus sesuaikan ya dengan ini investment in special food. Jadi ini per list share of special food book value-nya. Oke. Kemudian ini income dari special food. Kemudian kalkulasi berikutnya itu adalah 58.700 itu dari access value yang differential tadi ini, yang classification ya. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ada optional entry yang dilakukan itu optional accumulated depreciation. Oke. Jadi ini optional sifatnya. Pada saat dia diakuisisi itu kan ada nanti building akan ada depresiasinya, begitu kan di tahun pertama. Nah, makanya itu bisa juga dicatat accumulated depreciation 300.000, building and equipment 300.000. Oke. Oke, berikutnya kita akan lihat konsolidasi worksheet atau hasil ending dari yang sudah kita lakukan tahapan sebelumnya di sini. Nah, jadi ini untuk first year ownership ya. Terus teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada income statement, statement of return earning, kemudian balance sheet. Nah, jangan lupa ini semua adalah info awal ya, dimiliki oleh dua perusahaan ini. Kemudian teman-teman sesuaikan dengan consolidation entry yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dimasukkan nilainya, kemudian nanti dikonsolidasi. Jadi ini sebenarnya berasal dari, kalau di sini dia kelihatan clue-nya ya. Coba lihat dia misalnya menggunakan, coba misalnya yang 40.000 nih, 40.000-nya dari yang income from special food yang ini kan. Kemudian 5.000 misalnya yang mana tuh? Yang inventory ya kan? Yang differentialnya. Differential dari depreciation expense, kemudian differential dari other expenses-nya juga. Oke, teman-teman silahkan baca ulang lagi ya, pelajari lagi yang ini. Oke, terima kasih.